Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Widyastuti dengan NIM 130162305 dari Prodi Pendidikan Matematika 2023B. Di sini saya akan menjelaskan konsep dilatasi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Geometri Transformasi. Sebelum itu, pernahkah kalian mencoba bermain senter di ruangan yang gelap? Lalu coba arahkan cahaya senter ke dinding, lalu dekatkan senter itu ke dinding, dan lalu jauhkan senter itu dari dinding. Dan perhatikan apa yang terjadi pada bayangan tersebut. Betul sekali, bayangan itu akan terlihat lebih kecil dan juga akan terlihat lebih besar daripada bayang aslinya. Menariknya, walaupun ukurannya berubah, bentuk cahayanya tetap sama, yaitu bulat. Yang berubah hanyalah besar dan juga kecilnya, bukan bentuknya. Dalam matematika, hal ini sangatlah penting. Ketika suatu bentuk itu tetap sama, tetapi ukurannya berubah, kita bisa mengatakan bahwa bentuk itu diperbesar ataupun diperkecil. Inilah awal dari sebuah konsep dalam matematika transformasi geometri, yaitu dilatasi. Saatnya kita masuk ke materi dilatasi. Apa itu dilatasi dan bagaimana cara kerjanya? Oke. Dilatasi itu merupakan transformasi geometri yang dapat memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri. Selanjutnya kita akan bahas dilatasi terhadap titik pusat 0,0 terlebih dahulu. Dilatasi dengan pusat 0,0 dan skala K, ketika kita punya titik A, X, Y, yaitu titik aslinya, dan akan didilatasikan dengan skala K, maka akan menghasilkan titik bayangan, yaitu A aksen, di mana X aksennya itu sama dengan K dikali X, dan Y aksennya itu sama dengan K dikali Y. Nah, apabila K-nya itu lebih besar daripada satu, maka bayangannya semakin besar dari benda aslinya. Contohnya seperti ini. Ketika saya punya bidang persegi berikut, dan akan didilatasikan dengan faktor skala K sama dengan 2, di mana K itu lebih dari satu, maka dia akan menghasilkan bayangan persegi yang lebih besar daripada benda aslinya. Kan menjadi seperti ini. Lalu, ketika nilai K-nya itu antara 0 dan juga 1, maka bayangannya menjadi lebih kecil dibanding benda aslinya. Seperti ini. Ini untuk bayangan yang K sama dengan 2, lalu yang kecil ini merupakan bayangan dari K, atau faktornya itu sama dengan 1/2 atau 0,5, di mana dia itu antara 0 dan juga 1. Ketika nilai K-nya itu bernilai negatif, coba kita perhatikan bentuk berikut ini. Ketika K-nya itu bernilai negatif atau kurang dari 0, maka untuk K sama dengan negatif 1/2 atau negatif 0,5, dia akan lebih kecil daripada benda aslinya. Lalu ketika didilatasikan dengan skala K sama dengan 1, yang ini, yang pink, maka dia akan sama besarnya seperti dengan benda aslinya, yang pink. Dan yang terakhir, ketika didilatasikan dengan skala K sama dengan negatif 2, maka dia akan menghasilkan bayangan yang lebih besar daripada benda aslinya. Akan tetapi, untuk faktor skala yang bernilai negatif ini, dia itu seperti dilatasi dengan sudut 180 derajat dari benda aslinya ini. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan bahas dilatasi terhadap titik pusat A, B. B, maka akan menghasilkan titik P aksen, di mana X aksennya itu sama dengan A ditambah K dikali X kurang A, lalu untuk Y aksennya itu sama dengan B ditambah K dikali Y dikurang B. Sebagai contoh, ketika saya punya persegi PQRS, di mana akan didilatasikan dengan K sama dengan 3, maka hasilnya akan menjadi sebagai berikut. Untuk perhitungannya, misalnya kita akan mencari dilatasi berikut dengan skala 3 dan juga dari titik pusatnya A, B. Titiknya itu dari sini, 1,4. Kalau kita masukkan titik-titik tersebut ke dalam rumus tadi,
Untuk misalnya kita akan mencari titik P, P-nya itu 1,1, maka untuk P aksennya, kita akan mendapatkan 1 ditambah 3, 3 itu faktornya, lalu 1 dikurang 1, di mana X itu merupakan 1, dan juga A-nya itu merupakan 1. Lalu menghasilkan 1. Selanjutnya untuk Y aksennya, 4 ditambah 3 dikali 1 dikurang 4 akan menghasilkan negatif 5. Dan itu sesuai berikut. P aksennya ada di titik 1, negatif 5. Selanjutnya untuk mencari bayangan titik dari Q aksen, R aksen, dan juga S aksen, itu akan sama caranya dari P aksen tadi yang sudah kita hitung. Oke, selanjutnya mari kita bereksplorasi dengan mencoba di website GeoGebra-nya. Selanjutnya, ketika sudah masuk ke dalam website GeoGebra-nya, kita bisa menentukan titik-titik yang ada di soal. Seperti ini kan ada titik A, titik B, dan titik C. Berarti kita harus tentuin dulu nih titik A, B, dan C-nya. Dengan cara kita bisa klik Tools, lalu ke bagian, setelah itu kita bisa mencari titik A-nya. Di sini titik A itu ada di koordinat 2,1. Artinya kita bisa klik di X-nya itu 2 dan Y-nya itu 1. Nah, setelah itu untuk titik B-nya ada di koordinat 4,1. Berarti X-nya itu sama dengan 4 dan Y-nya itu sama dengan 1. Berarti di sini ya titik B-nya. Dan yang terakhir itu ada titik C, di mana X-nya itu sama dengan 2 dan Y-nya itu sama dengan 4. Setelah itu kita bisa menggambarkan bidang segitiga dengan cara kita cari dulu di sini ada section polygon. Lalu kita klik bagian poligonnya. Setelah itu kita bisa hubungkan titik-titik yang ada di sini. Bisa dimulai dari C ke A, B, dan juga balik lagi ke C. Seperti itu. Setelah didapat bidangnya, kita bisa untuk mengklik titik pusat yang ditanya pada soal. Di sini kan ada soal A dengan pusat 0,0. Artinya kita bisa klik pada pusat 0,0 di sini tengah-tengah dan pada pusat di negatif 1,10. Artinya setelah itu kita bisa untuk mendilatasikan nih dengan cara kita ada dilatasikan dengan skala 2. Nah, di sini itu akan ada fitur untuk mendilatasikan di bagian section transform ini. Kita bisa klik pada bagian get enlarge from point atau biasanya itu dituliskan dilatation. Bisa klik. Setelah itu kita bisa menuju pada bidang, klik pada bidangnya, dan juga klik pada pusat yang ditanya. Kita akan membahas soal yang A dulu ya, berarti pusat 0,0. Setelah diklik bidang dan juga pusatnya, akan muncul sebagai berikut. Muncul faktor, dengan faktor sama dengan 2. Klik OK, lalu akan muncul deh seperti berikut ini. Di mana dari bidang aslinya itu A, B, C segitiga yang kecil akan menjadi A aksen, B aksen, dan juga C aksen. Yang dimana kalau sesuai dengan rumus, coba kita hitung ya. Titik A-nya aksen sama dengan 4,2. Apakah sudah sesuai dengan rumus yang ada di GeoGebra ini? Coba kita lihat ya, di sini itu sudah ada di titik 4,2. Artinya sesuai apabila dibandingkan dengan perhitungan secara rumus. Selanjutnya, untuk soal yang kedua ya, dengan pusat P-nya itu negatif 1,10, artinya di sini nih dia. Pusatnya dari sini, lalu didilatasikan dengan skala 2. Seperti yang tadi lagi, bisa pada fitur yang transform tadi, lalu pencet bagian dilatasinya dan klik pada bidang yang akan didilatasi pada segitiga ABC ya. Lalu klik pada pusat yang ditanyakan di sini. Akan muncul faktor lagi nih. Bisa dituliskan faktor dengan skala 2. Oke, mari kita perhatikan di sini A aksen, B aksen, dan C aksennya. Untuk bagian A aksen,
Kita cari aksen lagi ya. A aksennya, berarti untuk rumus yang pada pusat A, B tadi seperti berikut ini ya. Kita bisa tuliskan A-nya itu tadi dengan pusat 1, -1,10, artinya A-nya itu -1. -1 ditambah K-nya itu 2, dan X-nya itu sama dengan 2 ya tadi ya. Titik awalnya itu 2, dikurang -1. Titik X-nya itu sama dengan 5 ya berarti. Coba kita perhatikan di sini, titiknya ada di X sama Y. Oh, di titik kelima. Berarti kita coba lihat di sini aksennya. Apakah dia sudah sesuai titik X aksennya? Sudah ada di 5. Selanjutnya untuk Y aksen, berarti kita tinggal ubah A-nya itu menjadi B dan X-nya itu menjadi Y. B-nya tadi ditambah titik A-nya di sini ya tadi ya. Ini sudah benar, -8 untuk Y-nya dan X-nya itu ada di 5. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dilatasi, yaitu memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.